Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo CPNS hebat, calon ASN kebanggaan bangsa. Tetap semangat belajar, tetap berkomitmen dan terus siapkan diri menjadi pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Izinkan saya menyampaikan pantun penyemangat. Pergi berlatih menimba ilmu, ilmu diamalkan sepanjang masa. CPNS tangguh berjiwa maju, siap melayani untuk Indonesia. Perkenalkan, saya Yudi Andrianing Tias, Widya Iswara di Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait struktur kurikulum, metode penyelenggaraan, deskripsi singkat, jadwal e-learning, dan penjelasan sinkronus dan asinkronus. Terdapat dua struktur kurikulum dalam Latsar CPNS, dan agenda 3 merupakan bagian dari kurikulum pembentukan karakter PNS. Metode penyelenggaraan yang akan dilalui yaitu distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu, melalui pembelajaran mandiri, e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Fokus pembelajarannya meliputi dua mata pelatihan utama, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Melalui agenda 3, peserta dibekali pemahaman tentang kedudukan dan peran PNS, fungsi ASN dalam sistem pemerintahan, tantangan pengelolaan ASN, penerapan perspektif Smart ASN. Diharapkan CPNS mampu menjalankan tugas jabatan secara profesional, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Strategi pembelajaran agenda 3 dilaksanakan secara sinkronus berupa pemaparan materi, diskusi dan pembahasan kasus, dan asinkronus berupa tugas mandiri dan tugas kelompok. Metode ini dirancang untuk melatih kemandirian belajar, kemampuan berpikir kritis, serta kolaborasi antar peserta. Dituangkan dalam jadwal e-learning, agenda 3 dilalui pada hari ke-12, 13, dan 14. Pada hari ke-12, peserta akan melalui sinkronus yang menarik selama 2 JP. Diawali dengan perkenalan oleh fasilitator, bina suasana, menyampaikan deskripsi singkat agenda 3, dan tujuan pembelajaran. Pada sesi penyajian, fasilitator mengawali dengan apersepsi agenda 3 dari proses belajar mandiri. Kemudian, fasilitator menayangkan video untuk dikaji oleh peserta, dilanjutkan diskusi kelompok. Saat diskusi ini akan dinilai proses keaktifan peserta dalam menyelesaikan kasus. Proses diskusi akan dilakukan dalam breakout room. Setelah selesai berdiskusi, peserta kembali ke main room untuk memaparkan hasil penugasan yang kemudian dilanjutkan penguatan oleh fasilitator. Agar materi Smart Governance tepat, maka fasilitator menyampaikan prinsip, manfaat, dan tantangan Smart Governance, dilanjutkan penjelasan tugas individu dan kelompok. Penyelesaian tugas individu dan kelompok berbasis kasus selama 3 JP. Kasus yang pertama berkaitan dengan manajemen ASN yang belum menerapkan sistem merit secara konsisten. Peserta diminta untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian manajemen ASN, menjelaskan prinsip manajemen ASN yang tidak diterapkan, menyusun alternatif solusi berbasis sistem merit, serta menjelaskan peran CPNS atau ASN baru dalam perbaikan manajemen ASN.
Kasus kedua membahas tantangan penerapan Smart ASN dalam transformasi digital pemerintahan. Peserta diminta mengidentifikasi karakter Smart ASN yang belum terpenuhi, hubungan kompetensi ASN dengan Smart Governance, solusi yang dapat dilakukan oleh ASN, pimpinan, dan organisasi. Hari ke-13, peserta akan bertemu kembali dengan fasilitator secara sinkronus selama 3 JP. Diawali dengan pengkondisian oleh fasilitator dan penyampaian tujuan pembelajaran dalam sinkronus kedua ini. Dilanjutkan penyajian dengan diawali apersepsi materi sebelumnya, kemudian proses diskusi kelompok yang harus diselesaikan oleh peserta dalam breakout room. Kasus yang diberikan terkait sistem meritokrasi yang disediakan oleh fasilitator. Setelah peserta menyelesaikan diskusi kelompok dalam breakout room, peserta kembali ke main room untuk memaparkan hasil diskusi yang kemudian dilakukan penguatan oleh fasilitator. Kemudian, fasilitator menyampaikan terkait manajemen ASN yang terdapat dalam modul. Untuk memastikan hasil penugasan, maka fasilitator mempersilakan peserta menyampaikan penugasan individu dan kelompok yang diselesaikan saat asinkronus yang pertama. Kemudian kembali dikuatkan oleh fasilitator dan dilanjutkan penjelasan penugasan individu dan kelompok untuk asinkronus yang kedua dan yang ketiga dalam waktu 6 JP. Fokus tugas kelompok yaitu contoh penerapan sistem meritokrasi, identifikasi praktek sistem merit di unit kerja masing-masing, analisis dampak terhadap kinerja individu dan organisasi, serta penyusunan solusi berbasis manajemen ASN dan Smart ASN. Hari ke-14 diawali peserta menyelesaikan tugas individu selama 3 JP terkait penyusunan learning journey, pengalaman, makna, komitmen, penerapan agenda 3 setelah menyelesaikan pelatihan dasar CPNS. Dan dilanjutkan bertemu kembali dengan fasilitator secara sinkronus selama 5 JP. Proses diawali dengan pengkondisian oleh fasilitator, dilanjutkan apersepsi materi yang telah dilalui, kemudian membagi peserta menjadi 2 kelompok untuk melakukan diskusi terkait literasi digital sesuai dengan kasus. Proses dilakukan di dalam breakout room. Setelah selesai berdiskusi, peserta kembali ke main room untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Dilanjutkan penguatan oleh fasilitator. Agar sesuai, maka fasilitator menguatkan dengan menjelaskan Smart ASN, literasi digital, pengembangan kompetensi ASN. Dilanjutkan, mempersilahkan peserta menyampaikan hasil penugasan di sinkronus 2 dan 3. Pembelajaran diakhiri dengan evaluasi dan rangkuman bersama. Melalui agenda 3, menekankan Smart ASN yang siap tantangan, maka Smart Governance terwujud. Bangga melayani bangsa. Melalui agenda 3 ini diharapkan CPNS mampu menjadi ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Teruslah belajar, berproses, dan berkontribusi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.